warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam kebajikan. Rahayu. Halo guys, kita dari kelompok 11 Indonesia. Peristiwa yang melatar belakangi datangnya bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur adalah jatuhnya Konstantinopel atau pusat pemerintahan Romawi Timur ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah yang menjadi komoditas pedagang yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Di bawah kepemimpinan Alfonso de Albuquerque, Portugis berhasil menguasai Malaka pada tahun 1511 dan berhasil sampai di Maluku pada tahun 1512 dan bersahabat dengan warga Ternate. Lalu pada tahun 1521, bangsa Portugis mendirikan benteng Sao Paulo untuk melindungi warga Ternate. Tetapi persahabatan warga Ternate dengan bangsa Portugis berakhir menjadi permusuhan karena bangsa Portugis membunuh Sultan Hairun Raja Ternate. Pada tahun 1521, bangsa Spanyol datang ke Maluku. Maksud kedatangannya sama dengan Portugis, yaitu menguasai perdagangan rempah-rempah. Mereka belayar dari Filipina dan singgah di pelabuhan Tidore, Bacan, dan Jailolo. Akan tetapi, langkah tersebut oleh Portugis dianggap sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Spanyol tersisih dari perdagangan Maluku pada tahun 1534 dan menyingkir ke daerah Filipina. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish. Pelayaran Francis Drake dimulai pada tahun 1579. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris. Perjalanan berikutnya dilakukan oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Bangsa Inggris kemudian mendirikan kongsi bernama East India Company pada tahun 1600. Meskipun berhasil menjalin hubungan perdagangan secara umum, Inggris tidak berhasil menanamkan pengaruhnya. Hal ini disebabkan ketidaksenangan rakyat terhadap EIC karena EIC memaksa cara berdagang menurut aturannya sendiri. Di samping itu, ketidakmampuan EIC bersaing dengan armada Belanda membuat Inggris tersingkir dari kawasan perdagangan Indonesia. Kronologi masuknya Jepang ke Indonesia. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya, seperti Balikpapan dan Pontianak misalnya. Masing-masing berhasil dikuasai Jepang tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942, Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Selama kurang lebih 3,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa. Begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Setelah menjajah Indonesia sejak 1942 silam, Jepang takluk di tangan sekutu pada 15 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang pun terdengar bersamaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia. Golongan muda yang dipimpin oleh Khairul Saleh kemudian mendesak Soekarno dan Muhammad Hatta untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa Rengas Dengklok turut menjadi bagian dari sejarah singkat kemerdekaan Indonesia. Kala itu, sejumlah pemuda seperti Khairul Saleh, Wikana, dan lainnya menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok pada 16 Agustus 1945. Penculikan terjadi akibat tidak disetujuinya tuntutan mereka untuk segera memproklamirkan kemerdekaan. Soekarno dan kawan-kawan menganggap bahwa keputusan tersebut bisa menyebabkan pertumpahan darah antara kekuasaan Jepang yang saat itu belum sepenuhnya diambil alih oleh Belanda Indonesia. Di sana mereka berunding hingga mencapai kesepakatan proklamasi. Kemerdekaan akan diumumkan keesokan harinya. Dengan perjanjian itu, Soekarno dan Hatta kembali dibawa ke Jakarta. Usai teks proklamasi selesai ditulis, terjadilah hal paling sejarah bagi bangsa Indonesia. Kemerdekaan Indonesia ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembacaan tersebut dihadiri oleh para tokoh pergerakan kemerdekaan dan seluruh rakyat Indonesia yang ingin menyaksikan buah hasil dari perjuangan para pahlawan dan tokoh penting yang membawa
mereka ke kemerdekaan. Upacara pembacaan teks proklamasi tersebut juga berjalan dengan lancar, bertempat di Kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Beberapa acara telah disusun dalam Hari Kemerdekaan Indonesia, seperti pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi. Demografi atau ilmu kependudukan adalah ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. Demografi meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, imigrasi, serta penuaan. Populasi Indonesia berdasarkan sensus penduduk Indonesia di pertengahan tahun 2022 berjumlah sekitar 275 juta jiwa. Jumlah penduduk meningkat dibandingkan dengan sensus penduduk tahun 2020 yaitu sekitar 270 juta jiwa dan sensus penduduk 2010 yang menghasilkan angka sekitar 237 juta jiwa. Sebanyak 56% penduduk Indonesia bertempat tinggal di Pulau Jawa, yang merupakan salah satu pulau terpadat di dunia. Dan Indonesia sendiri adalah negara dengan penduduk terbanyak keempat di dunia. Rata-rata laju pergerakan pertumbuhan penduduk Indonesia sepanjang 2010 sampai 2020 hanya bergerak sebanyak 1,25%. Persentase ini kian menurun dari periode 1971 sampai 1980 yang sebanyak 2,31%. Per semester 2021 terjadi 376.000 kelahiran, 600.000 kematian, dan 3.200.000 penduduk pindah datang. Data-data tersebut didapatkan dari jumlah penerbitan akta kelahiran, kematian, dan surat keterangan pindah atau datang warga negara Indonesia atau SKP WNI. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat angka harapan hidup Indonesia tercatat sebesar 73,5 tahun pada tahun 2021. Rasio jenis kelamin penduduk Indonesia cenderung semakin meningkat dari satu sensus penduduk ke sensus penduduk berikutnya. Berdasarkan sensus penduduk 2010, jumlah penduduk laki-laki Indonesia sebanyak 119 juta jiwa dan perempuan sebanyak 118 juta jiwa. Rasio jenis kelamin adalah 101, yang berarti terdapat 101 laki-laki untuk setiap 100 perempuan. Berdasarkan sensus penduduk 2020, jumlah penduduk laki-laki adalah 136 juta jiwa, sementara jumlah penduduk perempuan adalah 133 juta jiwa. Indonesia memiliki beragam budaya dan bahasa. Sejak kemerdekaan Indonesia, bahasa Indonesia atau sejenis bahasa Melayu menjadi bahasa menyebar ke seluruh Indonesia dan menjadi bahasa yang digunakan sehari-hari. Namun bahasa daerah tetap menjadi bahasa ibu yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dari segi kependudukan, Indonesia masih menghadapi beberapa masalah besar, antara lain penyebaran penduduk yang tidak merata, tingkat pengangguran yang tinggi, distribusi kegiatan ekonomi masih belum merata, pembangunan infrastruktur yang masih tertinggal, dan indeks kesehatan di Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan letak geografisnya, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra, yaitu benua Australia dan benua Asia, dan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, Indonesia berada dalam posisi silang yang tentunya itu sangat menguntungkan bagi Indonesia. Nah, dari hal tersebut, Indonesia memiliki dampak yang luar biasa, dari mulai kondisi iklim, geografis, mata pencaharian, pola persebaran penduduk, dan juga budaya. Nah, selain itu, Indonesia pastinya memiliki batas-batas negara. Seperti di bagian utara, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, dan Filipina. Di bagian selatan, Indonesia berbatasan dengan Australia dan Samudra Hindia. Di bagian timur, Indonesia berbatasan dengan Papua New Guinea. Dan di bagian barat, Indonesia berbatasan
dengan Samudra Hindia. Sekian dari kelompok kami. Ayo ting ting makan kepiting. Thank you for everything. Bye guys.